Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih solihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PAI bersama Bu Rofi. Untuk kali ini kita akan belajar tentang membayar zakat. Tapi sebelum mulai, mari awali hari ini dengan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada hari ini, berupa nikmat kesehatan serta kesempatan, sehingga kita semua berada di forum ini untuk belajar bersama. Mari ikrarkan dengan tahmid bilisan Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mulai awal belajar, mari awali dengan berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca doa kita semua diberikan kemudahan dalam memahami apa yang Bu Guru sampaikan nanti, dan kalian yang ada di rumah semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita awali dengan memahami pelajaran membayar zakat. Yang kita pelajari pada kali ini yaitu tentang memahami arti zakat, kemudian macam-macam zakat, orang yang berhak menerima zakat siapa saja, dan hikmah berzakat. Coba amati gambar berikut ini. Di sini ada gambar pertama yaitu tentang amil zakat. Nah, kemudian yang kedua ada gambar orang yang sedang berada di pasar. Siapa ini? Ada pedagang, ada orang yang sedang membeli. Kemudian yang ketiga ada orang yang sedang bekerja di kantor. Nah, dan yang keempat ada seorang petani yang berada di sawah dan sedang mengairi sawahnya. Nah, apa yang terbesit dari gambar-gambar di atas? Nah, gambar-gambar di atas adalah mencerminkan tentang pelaksanaan ibadah zakat. Untuk gambar yang pertama ini adalah amil zakat. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut siapa itu amil zakat dan seterusnya. Yang kedua kita akan memahami makna zakat. Nah, makna zakat, zakat itu merupakan rukun Islam yang keempat. Nah, yang keempat ya. Yang pertama itu syahadat, dua sholat, tiga zakat, tiga puasa, empat zakat, dan yang kelima itu haji ke Baitullah. Nah, secara bahasa zakat berasal dari kata zakah, artinya tumbuh dan berkembang. Dan secara istilah, zakat artinya sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Nanti akan kita bahas siapa saja yang berhak menerima zakat dan hartanya sampai berapa kita harus mengeluarkan zakat. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, zakat ini hukumnya wajib. Ya, jadi wajib itu harus dilaksanakan apabila sudah mencapai batasannya atau nisab. Nanti kan kita bahas selanjutnya. Zakat berguna untuk membersihkan dan mensucikan diri. Maka dari itu, sebenarnya bagi anak-anakku semua di sini yang di rumah orang tuanya berkecukupan, memiliki harta yang lebih, artinya sudah memiliki hak untuk mengeluarkan zakat, karena semua harta yang kita miliki di dunia ini bukanlah milik kita. Kita hanya diberikan titipan oleh Allah berupa harta yang lebih. Maka dari itu kita wajib untuk mengeluarkan sebagian harta kita untuk dizakatkan atau untuk dibersihkan. Macam-macam
Zakat. Nah, zakat itu ada dua macam. Yang pertama adalah zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan setiap menjelang hari raya Idul Fitri yang berguna untuk menyempurnakan ibadah puasa. Dan yang kedua, waktu apa untuk membayar zakat fitrah? Yaitu mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Itu masih diperbolehkan membayar zakat fitrah. Yaitu awal bulan Ramadan, sudah masuk waktu Ramadan, boleh langsung membayarkan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu yang bagaimana? Adalah boleh berupa makanan pokok kita sehari-hari, atau sekarang diperbolehkan untuk menggunakan penggantinya, yaitu berupa uang yang setara dengan makanan pokok kita. Yaitu sebesar berapa? Yaitu 2,5% atau 4 mud, atau sekitar 2,7 ons ya. 2 kilo lebih 7 ons atau 2,5 ons juga sudah diperbolehkan. Syarat wajib membayar zakat, yaitu yang pertama adalah syaratnya semua orang Islam wajib membayar zakat. Nah, tanpa kecuali, baik itu masih bayi maupun yang sudah tua. Nah, atau yang sedang sakit, sudah hampir meninggal, baru sakaratul maut, tapi dia masih masuk dalam waktu sebelum menjelang Idul Fitri masih hidup, maka wajib membayar zakat. Yang kedua, orang yang hidup sewaktu terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Jadi orang yang masih hidup itu diwajibkan untuk membayar zakat. Sampai apa? Sampai terbenamnya matahari. Kalau meninggalnya setelah terbenam matahari atau pagi sebelum sholat Id, berarti sudah tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Bayi yang lahir setelah terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan tidak wajib membayar zakat. Bayi yang lahir pada malam takbiran, nah itu tidak diwajibkan membayar zakat. Kalau dibayarkan boleh saja, itu lebih bagus. Nah, tapi tidak wajib ya, tidak wajib membayar zakat. Kemudian istri yang baru dinikahi setelah terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan, artinya suami tidak wajib membayarkan zakat bagi istrinya. Nah, istri yang menikah ini masih tanggung jawab siapa? Orang tua tentunya. Nah, itu adalah syaratnya. Nah, untuk zakat yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal atau zakat harta mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki apabila sudah masuk nisab. Nah, tadi sudah guru singgung di awal. Nisab itu apa? Nisab adalah batasan atau syarat dari jumlah harta yang harus dikeluarkan. Zakatnya sesuai dengan syariat. Nah, jadi nisab ini batasannya. Berapa toh harta kita? Jumlahnya berapa harus wajib mengeluarkan zakat? Nah, itu adalah namanya nisab. Kemudian ada haul. Haul adalah batas waktu. Nah, atau masa dalam sebuah periode tahun hijriah. Tahun hijriah itu apa tuh, Bu? Tahun hijriah itu ya seperti kalau tahun Masehi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kalau tahun hijriah ada Muharram, Safar, nah dan sebagainya, Rajab, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, nah Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Nah, seperti itu namanya tahun-tahun hijrah. Syawal, Dzulqa'dah. Nah, itu semua adalah tahun hijriah atau bulan-bulan di tahun hijriah, di mana harta itu harus dikeluarkan zakatnya. Syarat wajib zakat mal. Yang pertama adalah orang Islam, sama dengan yang tadi ya. Tapi kalau zakat mal ini yang kedua, memiliki harta. Nah,
pemilik hartanya adalah orang yang sudah baligh atau berakal. Kalau anak-anak sudah memiliki harta, misalnya meninggal orang tuanya, kedua orang tuanya meninggal, kemudian dia masih belum baligh, maka dia tidak wajib membayarkan zakat mal sampai dia sudah baligh dan berakal. Artinya apa? Baligh itu sudah mencapai umur yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga yaitu harta yang dimiliki termasuk harta yang wajib dizakati. Apa saja harta yang wajib dizakati? Nanti akan kita bahas setelah ini. Nah, harta yang sudah mencapai 1 tahun tadi ya. Kalau sudah 1 tahun harta-harta yang wajib dizakati ini sudah mencapai 1 tahun, maka sudah wajib dikenakan zakat. Nah, kemudian hartanya adalah milik sendiri. Jangan salah, kalau kita punya harta, tidak punya harta, kemudian ada teman kita atau saudara kita kok hartanya berlebih tapi tidak mau membayarkan zakat, kita bayarkan, boleh tidak? Tidak boleh, harus harta milik kita sendiri, seperti itu ya. Selanjutnya adalah syarat yang harus dizakati. Harta yang harus dizakati adalah harta yang dimiliki secara sempurna. Harta tersebut adalah harta yang berkembang dan harta itu sudah mencapai nisab. Nisab adalah batasan yang harus dikeluarkan zakat. Nah, dan telah mencapai haul atau harta bertahan selama 1 tahun. Nah, kemudian harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan pokok kita cuma mencukupi segitu, maka tidak wajib untuk membayarkan zakat. Nah, ini adalah jenis harta yang perlu dizakati. Nah, yang pertama adalah ada emas. Di sini emas nisabnya atau batasannya adalah kalau kita memiliki emas 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas murni 24 karat, maka itu sudah wajib dizakati. Besar zakatnya berapa? 2,5% dari yang kita miliki. Contoh misalnya, kita memiliki 90 gram emas. Nah, 90 gram emas ini dikalikan setara dengan berapa? Kalau misalnya 1 gramnya ini 500.000. Nah, berarti 90 kali 500 kemudian dikalikan dengan 2,5%. Nanti jumlahnya akan terlihat berapa. Nah, itulah yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang kedua adalah perak. Perak ini nisabnya atau batasannya adalah 200 dirham atau setara 595 gram perak murni. Nah, sama nggih, misalnya di 1 gram perak berapa harganya? Kemudian dikalikan jumlah harta kita, lalu dikalikan besar zakatnya 2,5%. Kemudian yang ketiga, harta yang perlu dizakati adalah hewan ternak. Nah, di sini ada unta, sapi, kambing. Nah, berapa batasannya atau nisabnya? Kalau kita memiliki unta 5 ekor, itu berarti sudah wajib membayarkan zakat. Sapi 30 ekor, itu wajib membayarkan zakat. Dan kambing 40 ekor, itu wajib membayarkan zakat. Kalau baru mempunyai kambing 10 ekor boleh nggak? Belum mencapai nisab, maka tidak wajib membayar zakat. Yang keempat adalah hasil pertanian, yaitu 5 wasak atau 720 kilo. Kalau memiliki hasil pertanian yang mencapai 720 kilo, maka wajib membayarkan zakat. Contohnya kalau padi, nah bisa panen 800 kilo. Nah, seperti itu ya. Maka kita perhatikan besaran zakatnya berapa. Kalau pengairannya itu gratis atau tidak membayar pengairan, biaya pengairan nggak ada, maka 10% dari jumlah panen. Nah, kemudian kalau pengairannya itu membayar, biasanya ada kalau airnya membeli dan sebagainya itu, maka 5% kali jumlah panen.
Yang kelima, barang dagangan. Nah, barang dagangan ini juga barang dagangan yang bukan barang dagangan maksud sayur-sayuran, yang sedikit-sedikit tidak, tapi yang barang dagangan yang sudah contohnya ada emas, perak, hewan ternak. Nah, seperti ini. Apabila sudah mencapai seperti ini, maka wajib dizakati. Banyaknya adalah 2,5%. Kemudian harta karun atau rikos atau harta yang kita temukan. Kalau harta karun itu terlalu asing ya. Nah, harta yang temuan. Nah, itu tidak dipersyaratkan nisab dan haul dalam rikas. Nah, jadi ketika kita memiliki atau mempunyai harta temuan, nah, maka ini wajib diambil zakatnya yaitu 20%. Kemudian mata uang. Nah, mata uang yaitu zakat penghasilan dan zakat simpanan. Nah, ini zakat penghasilan dan zakat simpanan ini wajib dizakati yaitu 2,5% dari penghasilan atau simpanan. Yang berhak menerima zakat, siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat? Nah, orang yang berhak menerima zakat itu biasa kita sebut dengan mustahik zakat. Ada 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat adalah mu'alaf, yang kelima riqab, yang keenam sabilillah, dan yang ketujuh gharim, yang kedelapan ibnu sabil. Siapa itu fakir? Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta. Nah, gelandangan. Nah, itu adalah fakir, termasuk fakir dan berhak menerima zakat. Yang kedua miskin. Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, memiliki rumah, tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Itu disebut miskin. Kemudian yang ketiga adalah amil. Amil adalah panitia atau pengelola zakat. Itu berhak menerima zakat. Yang keempat, mu'alaf adalah orang yang baru saja masuk Islam. Nah, itu berhak menerima zakat. Yang kelima, riqab atau budak atau hamba sahaya. Kalau zaman sekarang saya kira sudah tidak ada riqab, tidak ada budak ya, karena semua sudah merdeka. Yang keenam, sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Contohnya siapa, Bu? Orang yang berjuang di jalan Allah bukan seorang yang seperti teroris yang nembak-nembak sembarangan itu untuk berjihad-jihad, itu bukan ya. Orang yang berjuang di jalan Allah adalah orang-orang yang melakukan kebaikan untuk agama. Contohnya siapa? Guru ngaji, guru-guru yang berjuang tanpa pamrih itu adalah termasuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Sukarelawan itu semua berjuang di jalan Allah, termasuk sabilillah. Kemudian yang ketujuh, gharim. Gharim adalah orang yang terlilit hutang, orang yang mempunyai hutang tapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, untuk berjuang di jalan Allah. Hutangnya itu untuk berjuang di jalan Allah, maka itu disebut gharim. Kalau misalnya punya hutang tapi penghasilannya besar, maka tidak disebut gharim ya. Dan hutangnya itu untuk kebaikan, bukan untuk hal-hal yang maksiat. Hutang tapi digunakan untuk berjudi, kemudian terlilit hutang, apakah itu masuk gharim? Bukan, itu bukan masuk yang gharim. Kemudian yang kedelapan, ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan atau bepergian, dan bepergiannya itu untuk kebaikan atau di jalan Allah. Itu termasuk orang-orang yang mendapatkan zakat atau mustahik zakat. Hikmah berzakat. Apa yang dapat kita ambil dari hikmahnya berzakat? Zakat itu dapat membersihkan harta dan jiwa bagi pembayar zakat yang sifatnya kikir, tamak, atau rakus. Itu bisa
dapat membersihkan harta kita. Nah, kemudian yang kedua, membantu orang yang kesusahan dan kesulitan dari segi ekonomi. Kita secara otomatis dengan mengeluarkan zakat sudah membantu orang-orang yang kesusahan. Kemudian yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Dan yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur, bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Karena semua harta yang kita miliki itu bukan sepenuhnya milik kita, tapi ada titipan atau hak untuk orang lain. Yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pelajaran kali ini tentang makna, pengertian, tata cara, serta apa saja yang bisa kita pelajari dengan zakat. Sudah Bu Guru bahas secara tuntas, macam-macam zakat sudah. Nah, maka pertemuan kali ini Bu Guru cukupkan. Mari kita berdoa dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.